Karena dengan ketakwaan ini kita akan mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan mampu meresapi kalam-kalam ilahi. Kita akan mampu mengetahui hikmah-hikmah dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang alim, mereka disebut sebagai ulama, tetapi mereka sama sekali tidak termasuk bagian daripada ulama. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis, tetapi perkataan salaf mengatakan innamal ilmu al-khasyah, sesungguhnya ilmu itu, sesungguhnya para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilmu yang tidak melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melahirkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan merupakan sebuah ilmu, tetapi itu hanya baru wawasan yang memenuhi kepala-kepala manusia. Dengan takwa ini pula, di zaman yang penuh dengan perbedaan, di zaman yang mana ulama ini mengatakan A, ulama dalam satu masalah yang lainnya mengatakan B, yang lainnya mengatakan C, sampai semuanya Z pun dikatakan. Masyarakat awam tidak bisa membedakan, karena setiap ulama mesti membawa dalil. Dalil itu pun dari Al-Quran, dalil itu pun dari As-Sunnah As-Sahihah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, muttafaq alaih, ataupun imam-imam yang lainnya, semua dibawa oleh para ulama tersebut. Sang awam pun tidak bisa membedakan siapa yang harus diikuti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika hati kalian nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, jika salat kalian mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala yaj'al lakum furqana. Kalian akan bisa membedakan mana ustadz yang benar, mana ustadz yang penuh dengan tendensi, mana ustadz yang penuh dengan kepentingan, mana ustadz yang betul-betul murni memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan pembeda bagi dirinya, yang akan membedakan antara yang hak dan yang batil. Walaupun yang batil dihiasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran, walaupun yang batil dihiasi dengan perkataan-perkataan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maupun perkataan-perkataan para salafus soleh, tetapi yang batil tetap akan batil. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalimatul haq yuradu bihil batil. Ada orang-orang yang memakai kalimat, memakai dalil itu benar dari Al-Quran, dalil itu benar dari As-Sunnah, tetapi yuradu bihil batil, dalil tersebut dipakai untuk sebuah kebatilan yang dia inginkan. Maka orang mukmin ketika menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan di dalam hatinya mampu memilih mana yang benar, mana yang menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.